menjelaskan 6 materi. Yang pertama, dasar-dasar penelitian. Yang kedua, perspektif metode penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, perspektif metode penelitian kualitatif. Dan yang keempat, pendahuluan penelitian. Dan yang kelima, telaah, pustaka, dan hipotesis. Dan yang keenam, desain penelitian. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu dasar-dasar penelitian. Penelitian adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperdalam pemahaman terhadap suatu topik. Penelitian dapat dilakukan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, teknologi, kesehatan, dan lainnya. Menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif, dasar-dasar penelitian mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data yang valid dan variabel. Berikut adalah beberapa dasar penelitian. Yang pertama yaitu identitas masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga tujuan hipotesis, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima desain penelitian, dan yang keenam ini pengumpulan data, yang ketujuh analisis data, yang kedelapan interpretasi dan kesimpulan, yang kesembilan laporan penelitian, dan yang terakhir yaitu etika penelitian. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengumpulkan data. Menganalisis informasi. Ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur secara objektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian. Berikut adalah perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan utama antara jenis data metode kualitatif dan kuantitatif terletak pada cara pengumpulannya, analisis, dan tujuan dari data tersebut. Yang pertama yaitu data kualitatif. Karakteristiknya yaitu deskriptif dan naratif. Bentuk datanya yaitu teks wawancara, catatan, observasi, dan gambar. Dan tujuannya memahami fenomena secara mendalam dan mendapatkan wawasan tentang perspektif individu. Dan analisisnya itu yang menggunakan metode interpretatif seperti analisis tema atau analisis naratif. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Karakteristiknya yaitu numerik dan dapat diukur. Bentuk datanya yaitu berupa angka, statistik, tabel, dan grafik. Dan adapun tujuannya itu menguji hipotesis, menemukan pola, dan membuat generalisasi, dan analisisnya itu menggunakan metode statistik dan matematis. Adapun 7 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen, yang kedua penelitian kuasi eksperimen, dan yang ketiga penelitian survei, dan yang keempat yaitu penelitian korelasional, dan yang kelima penelitian deskriptif, dan yang keenam yaitu penelitian komparatif, dan yang terakhir yaitu penelitian meta-analisis. Materi selanjutnya yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau peristiwa berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data penelitian. Data penelitian kualitatif berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif. Di antaranya, yang pertama yaitu penelitian adalah instrumen. Yang kedua,
bersifat subjek, dan yang ketiga berkembang dan fokus pada proses, dan yang keempat hasil data dan deskriptif. Selain itu ada beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu yang pertama yaitu etnografi, yang kedua studi kasus, dan yang ketiga yaitu studi dokumen, dan yang keempat observasi alami, dan yang kelima yaitu fenomenologi. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu wawancara mendalam, observasi, forum diskusi, kelompok PGD, dan dokumentasi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pendahuluan penelitian. Pendahuluan penelitian adalah bagian awal dari suatu laporan atau makalah. Penelitian berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan konteks dan latar belakang masalah, serta menyajikan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Melakukan observasi dalam pendahuluan penelitian penting karena membantu peneliti memahami konteks, mengidentifikasi masalah yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang metodologi penelitian yang efektif. Selain itu, observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena yang ada secara langsung, pengumpulan data awal, dan mengidentifikasi variabel yang perlu diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu telaah pustaka dan hipotesis. Telaah pustaka dan hipotesis sangat penting dalam metodologi penelitian karena mereka membantu mengarahkan penelitian Anda, memberikan dasar yang kuat untuk penelitian yang Anda lakukan, serta memastikan bahwa Anda membangun pengetahuan yang sudah ada dan mengidentifikasi celah yang perlu diisi. Perbedaan antara proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah pernyataan yang diajukan sebagai dasar argumen atau pembuktian. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Dengan demikian, sementara proposisi adalah pernyataan umum yang dapat terjadi menjadi dasar argumen, hipotesis adalah asumsi yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Keduanya memiliki peran yang penting dalam proses penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya, materi yang terakhir yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang disusun untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti atau penguji hipotesis tertentu. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil dari perencanaan hingga melaksanakan penelitian. Desain penelitian mengacu pada rencana atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ini mencakup pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjelajahi topik penelitian. Untuk menentukan desain penelitian yang ideal, pertimbangkan pertanyaan penelitian kita, tujuan, sumber daya yang tersedia, dan konteksnya. Pilihlah metode penelitian yang sesuai seperti eksperimental, kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Selain itu, evaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing desain penelitian dan pertimbangan keterbatasan serta implikasi dari setiap pilihan.